Jadi sebenarnya perbedaan antara rinitis sama flu memang agak mirip. Nah, banyak orang awam itu salah tuh Mbak. Untuk gejala rinitis itu lebih didominasi itu dengan bersin-bersin yang lebih sering. Nah, hidung berair. Untuk antihistamin generasi 1 melewati sawar darah otak sehingga dapat menyebabkan kantuk atau mengantuk ya. Oh, berarti ini yang sering dipakai. Ya, maksudnya yang orang-orang nggak mau ngantuk gitu. Berarti si Iya generasi 1 benar, ya. generasi 1. Jadi bikin ngantuk, bikin nggak bisa beraktivitas. Fexofenadin itu merupakan antihistamin generasi ketiga ya, yang mempunyai keunggulan ada yang pertama, fexofenadin mempunyai onset waktu yang cepat 30 sampai 60 menit. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, di Indonesia polusi udara terjadi semakin parah. IQR merilis laporan terbaru mengenai kualitas udara global utama. Pertama yang berbasis dari Pedoman Kualitas Udara WHO. Indonesia menempati peringkat ke-14 sebagai negara paling berpolusi di dunia. Hal ini tentu membawa dampak signifikan terhadap kesehatan. Salah satunya adalah peningkatan kasus alergi. Alergi ini memicu berbagai penyakit pernafasan seperti rintitis alergi, asma, dan bronkitis. Dan tentunya mengganggu kualitas hidup. Banyak orang yang hanya mengetahui jika obat alergi membuat kantuk. Namun kini hadir Telfast, membantu meredakan gejala alergi tanpa menyebabkan kantuk, sehingga dapat beraktivitas dengan lancar. Yuk, mari kita bahas lebih dalam tentang penyakit yang muncul akibat polusi udara dan peran apoteker dalam memahami gejala alergi serta penanganannya untuk meredakan alergi tanpa rasa kantuk. Bersama saya, Apoteker Mia Yuliana Pratiwi, akan memandu podcast di episode kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri karena sudah hadir di studio Swiper X Apoteker Silvianita Merani. Terima kasih Bu sudah hadir di podcast Meet the Expert. Baik Bu, langsung aja ya Bu kita bahas apa aja nih penyakit yang dapat dipicu oleh polusi udara. Oke, ya polusi udara yang semakin parah akhir-akhir ini semakin berdampak terhadap lingkungan, juga berdampak terhadap kesehatan. Nah, terutama pada saluran nafas. Beberapa penyakit itu yang dapat timbul karena polusi udara. Di antaranya seperti ISPA, terus adanya bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disebut PPOK, dan juga terjadinya peningkatan polusi udara itu dapat meningkatkan resiko timbulnya alergi. Di antaranya rinitis alergi, asma, dan alergi kulit. Nah kalau saya baca-baca kan rinitis alergi itu kejadian cukup banyak nih ya Bu ya. Dan salah satu penyebabnya polusi udara. Nah gejala atau tanda rinitis alergi sendiri itu apa aja Bu? Ya, rinitis alergi itu merupakan peradangan pada hidung karena reaksi alergi. Jadi gejala rinitis gejala rinitis itu mirip dengan flu. Jadi banyak orang juga salah nih Mbak. Kadang dianggapnya datang juga ke apotik itu bersin-bersin, dianggapnya itu flu biasa. Nah, saya mau beli obat flu. Padahal itu bukan flu. Nah, jadi sebenarnya perbedaan antara rinitis sama flu memang agak mirip. Nah, banyak orang awam itu salah tuh Mbak. Untuk gejala rinitis itu lebih didominasi itu dengan bersin-bersin yang lebih sering. Nah, hidung berair, mata merah, berair, terus hidung gatal, juga tenggorokan gatal, itu merupakan gejala dari rinitis alergi. Nah, rinitis alergi ini tidak menular, berbeda dengan flu. Karena penyebabnya beda ya. Karena berbeda penyebabnya. Kalau flu itu sendiri kan malah ada yang rasa sakit kepala, ya sakit kepala, demam, juga menyerang nyeri persendian. Berarti kalau rinitis alergi itu kan berarti emang ada reaksi alergi. Nah, gimana Bu reaksi alergi terjadi di dalam tubuh kita? Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih nanti kok bisa sih kayak gitu kan? Bisa cuma gara-gara polusi udara kok bisa jadi alergi gitu? Pengen tahu mungkin Bu bisa dijelasin. Ya, oke. Jadi kita mulai nih, alergi itu apa sih sebenarnya? Jadi kan alergi itu merupakan reaksi sistem kekebalan tubuh yang terhadap zat tertentu yang tidak berbahaya. Sebenarnya zat itu tidak berbahaya, tapi untuk beberapa orang itu akan menyebabkan berbahaya. Jadi berbahaya yang seharusnya tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan. Nah, pada rinitis alergi itu alergen yang biasa disebut dengan zat pemicu alergi itu masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan. Nah, saat alergen masuk ke dalam tubuh, sistem tubuh itu
akan membentuk imun tubuh yang membentuk serangkaian reaksi yang akhirnya membentuk antibodi, yaitu imunoglobulin E. Ya, dan membuat sel mas ini menjadi sensitif terhadap alergen tersebut nih Mbak. Nah, ketika tubuh terpapar alergen untuk kesekian kalinya, ini tubuh itu sendiri udah alert. Wah, ini adalah musuh seperti itu. Jadi orang yang mempunyai alergi itu sel masnya itu udah ngasih warning. Ya, sehingga sel mas ini akan mengeluarkan histamin. Nah, histamin ini lah yang membuat jadinya timbul alergi. Ketika dia menempel pada reseptor, maka timbullah reaksi alergi. Oh gitu, berarti ini ada peran dari si histamin tadi ya Bu ya? Iya betul. Nah, histamin itu sebenarnya apa gitu dan apa fungsinya dia selain tadi kan menyebabkan alergi, ada lagi nggak sih, maksudnya dia tuh ngapain gitu Bu? Ya, histamin itu sendiri kan merupakan zat kimia ya Mbak, zat kimia yang diproduksi oleh sel darah putih di dalam tubuh kita. Jadi ketika mengalami reaksi alergi atau infeksi itu akan muncul Mbak histamin itu sendiri. Namun zat ini jika diproduksi secara berlebihan itu dampaknya bisa menyebabkan masalah pada kesehatan kita dan mengganggu beberapa fungsi tubuh. Nah, untuk mengendalikan efek dari histamin itu maka perlu adanya antihistamin. Nah, di mana antihistamin itu ada generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Ya oke, tadi Bu Rani kan sempat sebut nih Bu, antihistamin itu ada 3 generasi ya Bu ya, 1, 2, 3. Nah, apa sih perbedaannya antihistamin generasi 1, 2, dan 3? Ya, antihistamin generasi 1 itu bekerjanya tidak spesifik di reseptor H1 saja. Ya, generasi 1 juga menempel pada banyak reseptor nih Mbak. Juga diantaranya reseptor muskarinik, serotonin, alfa adrenergik. Nah, dia juga efek kerjanya pendek sehingga memerlukan dosisnya berulang atau bisa dosis 3 kali sehari. Oh gitu. Untuk antihistamin generasi 1 melewati sawar darah otak sehingga dapat menyebabkan kantuk atau mengantuk ya. Oh berarti ini yang sering dipakai ya, maksudnya yang orang-orang nggak mau ngantuk gitu, berarti si generasi 1 ya. Iya benar, generasi 1. Jadi bikin ngantuk, bikin nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi harusnya bekerja, ini ngantuk seperti itu. Nah, jadi efek sampingnya ini juga cukup banyak nih Mbak untuk antihistamin generasi 1. Oh, apa aja tuh Bu efek samping generasi 1? Ya, generasi 1 karena dia bekerja melewati sawar darah otak, pastinya dia bikin ngantuk nih Mbak. Nah, juga adanya gangguan kognisi. Nah, dia juga untuk generasi antihistamin generasi 1 itu bikin nafsu makan. Jadi malah jadi nambah berat badan. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang lagi diet nggak bisa nih. Nggak mau minum ini. Nggak mau minum ini, malah bawaannya aduh nanti pengen makan terus gitu. Terus juga malah jadi mengganggu aktivitas karena ngantuk. Ngantuknya juga durasinya juga cukup panjang. Seperti itu. Nah, contohnya itu seperti diphenhidramin, klorfeneramin itu merupakan termasuk dari antihistamin generasi 1. Kalau yang generasi 2 dan 3-nya gimana Bu? Ya, kalau generasi 2 dan 3 itu bekerjanya spesifik tuh Mbak pada reseptor H1. Dia tidak melewati sawar darah otak sehingga tidak menyebabkan ngantuk. Nah, jaga efek kerjanya juga panjang sehingga dapat diberikan 1 sampai 2 kali sehari. Frekuensinya jadi berkurang ya Bu ya. Betul, dan efek sampingnya juga sedikit. Nah, gitu. Berbeda sama antihistamin generasi 1 karena dia juga memang bekerjanya pada beberapa banyak reseptor ya. Seperti itu. Oke Bu, kalau gitu apa bedanya antihistamin generasi kedua dan ketiga? Ya, generasi ketiga merupakan penyempurnaan dari antihistamin generasi sebelumnya. Nah, contohnya fexofenadin. Nah apa sih Bu emangnya keunggulan dari fexofenadin ini? Ya, fexofenadin itu merupakan antihistamin generasi ketiga ya, yang mempunyai keunggulan adalah yang pertama, fexofenadin mempunyai onset waktu yang cepat 30 sampai 60 menit. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Potter et al. Ini didapatkan hasil bahwa 80% nih Mbak melaporkan perbaikan gejala rinitis alergi seperti bersin-bersin, hidung berair gitu ya, mata gatal, berair, tenggorokan gatal, ini reda dalam waktu 30 menit dengan fexofenadin ini. Nah, dan untuk 94%-nya itu juga sembuh reda
itu dalam waktu 60 menit setelah pemberian. Oke. Nah, yang kedua, fexofenadin ini juga tidak menyebabkan ngantuk nih Mbak. Jadi kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Oke. Nah, karena dia memang fexofenadin itu tidak melewati sawar darah otak. Nah, yang ketiga, fexofenadin itu mengatasi gejala rinitis alergi selama 24 jam. Oke, berarti frekuensi pemberiannya jadi lebih sedikit juga ya? Ya, betul. Jadi setelah pemberian sesuai dosis itu masih efektif selama 24 jam. Oke. Kan tadi fexofenadin kan berarti generasi ketiga antihistamin ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana mekanisme kerja si fexofenadin ini dalam menghambat dan menurunkan histamin gitu kan, karena antihistamin. Iya, ya. betul. Gimana tuh Bu? Jadi fexofenadin bekerja dengan cara menempati reseptor histamin, sehingga histamin itu yang dilepaskan oleh tubuh itu tidak dapat menempel pada reseptor. Betul. Oke. Jadi mengakibatkan gejala rinitis itu jadi reda. Oke, karena yang nempel si fexofenadin tadi. Nah, betul. Gitu. Karena kan memang terjadinya reaksi dari alergi itu karena histamin itu menempel pada reseptor. Nah, ini sudah ditempel oleh fexofenadin ini sendiri. Gitu. Oke, Bu. Kalau rekomendasi produk fexofenadin yang pas nih buat mengatasi rinitis alergi itu ada nggak nih, Bu? Wah, ada. Okay. Nah, ada Telfast. Telfast yang mengandung fexofenadin. Hidroklorid ini memiliki 3 manfaat. Jadi dia memiliki 3-in-1 ya, benefit. Apa aja Bu keunggulannya? Nah, yang pertama memiliki efek yang cepat 30-60 menit. Nah, yang kedua tanpa ngantuk, jadi nggak bikin ngantuk. Kita tetap bisa aktivitas sehari-hari. Nah, yang ketiga efektif meredakan alergi selama 24 jam. Jadi Telfast itu mempunyai efek samping yang minimal dibandingkan dengan antihistamin generasi pertama. Nah, Telfast ini ada beberapa varian nih Mbak. Ya. Nah, apa aja tuh Bu variannya? Nah, Telfast ini ada Telfast 60 mg, Telfast 120 mg, Telfast 180 mg dan Telfast Plus. Nah, untuk Telfast 60 mg itu dengan kandungan fexofenadin hidroklorid itu sudah bisa dibeli tanpa resep dokter. Jadi bebas nih Mbak. Berarti kita bisa langsung beli di apotek sendiri ya. Nah, betul. Dengan dosis 2 kali sehari. Nah, untuk Telfast 120 mg ini digunakan untuk rinitis alergi dengan dosis sehari sekali. Ya, tapi itu harus pakai resep dokter kalau yang 120. Ya, karena dia dot merah. Nah, untuk Telfast 180 mg dengan kandungan fexofenadin itu digunakan untuk urtikaria atau biduran nih Mbak. Jadi memang Telfast ini variannya itu dikhususkan tergantung indikasi penyakitnya. Betul. Jadi dosis pemakaian untuk Telfast 180 mg itu sehari sekali. Nah, ini kita juga ada Telfast Plus. Apa tuh Bu? Nah, Telfast Plus itu yang mengandung fexofenadin 60 mg dan pseudoephedrine 120 mg yang digunakan untuk rinitis alergi dengan sumbatan hidung dengan dosis 2 kali sehari. Kalau yang Telfast Plus ini bisa dibeli di apotek juga atau enggak nih Bu? Untuk Telfast Plus ini tidak bisa digunakan bebas dan harus dibeli dengan resep dokter. Nah, terutama harus karena ada kandungan pseudoephedrine ya. Seperti tahu itu kan merupakan prekursor. Jadi harus menggunakan resep asli. Baik Bu. Nah, kan rinitis alergi kan kadang lama juga ya Bu ya. Nah, biasanya Telfast ini, produk Telfast ini aman nggak dikonsumsi untuk jangka panjang? Pemakaian jangka panjang untuk wanita hamil dan ibu menyusui itu harus atas petunjuk dokter. Baik. Tadi produk Telfast banyak variannya ya Bu ya. Berarti Swipers jangan lupa untuk lengkapi sediaan apotekmu dengan produk Telfast yang tersedia di Swiper X Belanja. Check out sekarang juga ya, karena ada lagi promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swiper X Belanja. Bu, kita lanjutkan sebelum ditutup nih. Bagaimana nih Bu apoteker dapat membantu dalam penanganan alergi? Ya, kondisi polusi udara yang semakin buruk itu memang mengakibatkan banyaknya penyakit saluran pernafasan ya Mbak. Di antaranya memburuknya gejala rinitis alergi. Nah, di sini kita sebagai apoteker memiliki peran yang penting dalam memberikan paduan kepada pasien nih Mbak mengenai diagnosis dan terapi rinitis alergi yang tepat.
Salah satu obat antihistamin yang dapat direkomendasikan adalah Telfast dengan 3-in-1 benefit, yaitu bekerja cepat, tanpa kantuk, dan efektif dalam 24 jam. Oke baik, terima kasih banyak kepada apoteker Silvianita Merani atas penjelasannya. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton episode kali ini ya Bu. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe or X,